saya hidup saya. Kasih Tuhan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kembali kami boleh beribadah kepada Engkau di hari yang istimewa ini Tuhan. Kami boleh memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Bukti kasih yang besar dalam kehidupan kami. Siapa kami dulu orang yang berdosa dan tidak layak Tuhan, tapi Kau menebus boleh mengangkat kehidupan kami jadi umat pilihan, umat kesayangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat Kau memuji menyembah Engkau, maka Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini kami rindu untuk menerima berkat firman-Mu, firman-Mu yang boleh menguatkan kehidupan kami, boleh membangun iman kami, supaya kami hidup kami boleh makin hari makin boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, mengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat berkat yang besar dari firman-Mu. Kalau masih ada kuasa kegelapan roh kritik, roh tak percaya yang mengganggu memberikan firman, kami usir keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus berkarya dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu dari dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Nama Tuhan. Kalau sore hari ini boleh kita kembali boleh beribadah di hari yang istimewa ini. Kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, Allah yang sudah menjelma menjadi manusia dan mau berkorban di kita umat manusia dalam dunia ini. Di nama Tuhan. Malam sore hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan tentang kematian Yesus membawa kasih karunia Allah bagi kita. Silakan diklik. Kematian Yesus. Ya, diklik aja. Kematian Yesus membawa kasih karunia Allah bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan baca ayatnya dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Titus pasal 2 Titus pasal 2 ayat 11. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin saudara. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, sudah dibuktikan, sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yaitu Dia mau mati di salib untuk semua dosa-dosa kita. Selanjutnya, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ayat selanjutnya, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita menantikan kalau Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa kita, jika kita boleh menjadi umat pilihannya, setelah kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Selanjutnya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini tujuannya, saudara. Tuhan Yesus menebus hidup kita dari hidup yang berdosa, kita menjadi umat kepunyaannya sendiri, umat kesayangannya sendiri, dan yang rajin berbuat baik. Puji nama Tuhan. Peristiwa kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, yang merubah sejarah hidup manusia. Betulnya manusia harus menuju kepada, karena dia sudah jatuh dalam dosa sejak manusia pertama Adam dan Hawa, maka dia menuju kepada kebinasaan. Tapi karena Tuhan Yesus mau mati, berkorban untuk keselamatan manusia, maka manusia yang percaya kepada Dia tidak jadi binasa, tapi dia beroleh hidup kekal. Luar biasa. Peristiwa kematian Yesus ini merupakan bukti kasih Yesus yang terbesar
kasih Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, hingga Dia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi karena kasihnya Allah ini, Dia memberikan kasih karunia yang besar bagi umat manusia, yaitu lewat Yesus mau berkorban untuk keselamatan umat manusia dalam dunia ini. Luar biasa kasih Allah yang begitu besar, memberikan anugerah atau memberikan kasih karunia lewat pengorbanan Tuhan Yesus, hingga manusia seharusnya menuju kebinasaan akhirnya bisa lolos dari kebinasaan, memperoleh hidup kekal dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Kasih karunia apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Kasih karunia itu adalah kemurahan Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Ya, bisa diklik. Efesus 2 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kalau kita bisa diselamatkan, kalau kita bisa terhindar dari kebinasaan, kita memperoleh waris kerajaan surga, itu karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian daripada Tuhan. Bisa saya gambarkan seperti orang memberi kado, pemberian dari Allah kepada umat manusia dalam dunia ini. Tuhan tidak pilih kasih semuanya. Tadi saya mengatakan karena begitu Allah mengasihi seisi dunia ini. Jadi segala suku bangsa dalam dunia ini dimuntahkan oleh ilah-ilah zaman ini, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kita bersyukur kita boleh dicelipkan oleh Roh Kudus, jika kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mikir secara akal, logika tidak masuk akal. Tuhan Yesus yang sudah berkorban 2000 tahun yang lalu bisa menebus segala dosa kita. Tapi karena Roh Kudus yang meyakinkan dalam hati kita, Roh Kudus yang membagikan iman percaya kepada kita, jika kita percaya pada Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Barang siapa mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya, maka dia sudah diselamatkan. Amin. Ya, luar biasa. Ayat selanjutnya dikatakan Roma 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan dosa. Saat kita masih memberontak kepada Tuhan, kadang-kadang ada orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, kadang-kadang orang yang hidupnya bejat melawan Tuhan. Di situ Allah menyatakan kasih. Dia rela mati bagi kita, rela menebus segala dosa-dosa kita. Luar biasa. Dan kita akan melihat ya, kasih karunia Allah ini begitu besar. Lewat kematian Yesus, Allah mendatangkan kasih karunia yang limpah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tolong diklik. Ya. Kematian Yesus itu mendatangkan kasih karunia atau keuntungan yang besar bagi kita, keuntungan yang berlimpah-limpah bagi kita. Yang pertama, apa Bapak Saudara? Saya hanya menyampaikan 4 hal, tetapi sebetulnya banyak sekali keuntungan besar yang diberikan dalam kehidupan kita. Kasih karunia yang besar yang diberikan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita beroleh pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Kita melihat dulu zaman bangsa Israel, zaman perjanjian lama, mereka kalau berbuat salah, berbuat dosa, mereka harus bawa kambing, domba, lembu, dipersembahkan kepada imam-imam, lalu mereka menumpang tangannya kepada korban itu, binatang itu. Artinya dosa yang transfer. Lalu domba itu disembelih, tetapi itu tidak bisa menghapus dosa, hanya menutupi saja. Tetapi kita bersyukur Yesus, anak domba Allah yang sudah dikorbankan
satu kali untuk selama-lamanya. Dan Dia menghapus semua dosa kita. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Jadi karena pengorbanan Yesus, kita diampuni segala dosa-dosa kita. Ya. Bahkan kita telah diampuni, kita dibenarkan oleh Tuhan. Roma 5:9, lebih-lebih kata kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Jadi karena kita sudah diampuni dosa kita, sebelumnya kita adalah orang yang berdosa, status kita orang yang berdosa. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa kita, Tuhan Yesus sudah menanggung di atas kayu salib, maka status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang benar, orang yang layak di hadapan Tuhan, orang yang layak menerima waris kerajaan surga, orang yang benar. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu jangan sampai kita yang sudah menjadi orang benar, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, kembali lagi hidup dalam dosa. Itu dosa iri, kebencian, dosa kepahitan, dosa kesombongan, dosa perzinahan, dosa percabulan. Jangan. Kalau kita kembali hidup dalam dosa, maka sia-sia kematian Tuhan Yesus, sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus, dan hidup kita di dunia ini tidak akan berarti, akan sia-sia, akan kembali seperti orang-orang dunia menuju kepada kebinasaan. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, kematian Yesus itu mendatangkan kasih karunia terkutuk yang besar bagi kita. Yaitu yang kedua, kita terbebas dari kutuk akibat dosa dan hukuman kekal. Luar biasa. Yang Galatia 3:13-14, firman Tuhan mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kita yang menerima kutuk dari Tuhan karena kita adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk itu di atas kayu salib. Menanggung kutuk akibat dosa-dosa seluruh dunia ini ditanggung oleh Tuhan Yesus. Coba bayangkan Bapak Saudara, seluruh dosa dunia ini ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kutuk akibat dosa, kutuk kegagalan, kutuk nasib sial, kutuk kena musibah terus, kutuk kekurangan. Itu Bapak Saudara, kutuk akibat dosa, kutuk penyakit juga. Memang kadang-kadang kita bisa kena penyakit, tapi tidak terus kena penyakit terus. Itu kutuk akibat dosa, Bapak Saudara. Tetapi kita bersyukur segala kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang kita peroleh? Katakan ayat terakhir, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain, hingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus sudah menanggung segala kutuk akibat dosa, sehingga kita bisa memperoleh berkat daripada Tuhan. Amin. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, oh nasibku itu memang sia, tidak bisa berhasil, gagal terus. Ya saya memang lemah, tubuh saya terus sakit-sakitan. Itu tipu daya iblis, Bapak Saudara. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan Yesus sudah menanggung segala kutuk kita. Kita tidak perlu menanggungnya lagi. Itu tipu daya iblis. Hidup kita adalah berkat Allah. Amin. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Tuhan pasti menyertai segala pekerjaan kita. Hidup kita adalah berkat. Kalau dulu dalam kutuk Allah, waktu kita berdosa, tapi sekarang kita adalah berkat Allah. Apapun yang kita kerjakan pasti akan berhasil karena Tuhan menyertai kita. Amin. Mungkin ada yang mengatakan, Pak Pendeta, saya masih ada salah, ada kurang. Ya cepat bertobat, minta ampun kepada Tuhan supaya status kita kembali menjadi orang yang benar. Orang benar pasti hidupnya tidak akan kekurangan.
Seperti kata Raja Daud. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Selain itu, kita bebas dari hukuman yang kekal. Bebas dari hukuman yang kekal, ya. Bisa diklik lagi. Bebas dari hukuman kekal. Roma 8 ayat pertama katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Sebetulnya kita harus menerima hukuman kekal. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati di salib, nanggung segala dosa kita, hutang dosa sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, maka kita sudah lepas dari hutang dosa, Bapak Ibu. Kita lepas dari hukuman yang kekal itu, dan kita berhak menerima warisan hidup kekal dalam kerajaan surga. Berarti kita menerima jaminan keselamatan yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Menerima jaminan keselamatan kekal dari Tuhan, ya. Luar biasa. Oleh sebab itu, dalam Filipi pasal 2 ayat 12, ya. Next. Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Setelah kita menerima jaminan keselamatan daripada Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan. Artinya apa? Memelihara, mempertahankan keselamatan itu sampai akhir hidup kita. Bapak Saudara, meskipun dalam dunia kita menghadapi banyak kesulitan, tantangan, ujian, pencobaan, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap memegang iman kepada Tuhan. Kita harus tetap mempertahankan, berjuang, mempertahankan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita undur dari Tuhan. Kalau undur dari Tuhan, kembali hidup dalam dosa, keselamatan itu bisa hilang, Bapak Ibu. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak jaga sungguh-sungguh. Ini hadiah yang besar daripada Tuhan. Ini kasih karunia yang besar daripada Tuhan. Harus kita jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai kena tipu daya iblis, mungkin karena harta, mungkin karena jodoh, mungkin karena hal-hal yang lain dalam dunia ini. Kita tukar keselamatan itu, jangan. Kita tukar iman, percaya kepada Tuhan Yesus, jangan. Rugi besar, ya, luar biasa. Lalu kita melihat selanjutnya, ya, kematian Yesus itu mendatangkan kasih karunia, keuntungan yang besar bagi kita, yaitu yang ketiga, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Dulu kita adalah musuh Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena kita hidup dalam dosa. Allah itu kudus, tidak bisa kompromi dengan dosa. Tetapi lewat kematian Tuhan Yesus, kita diperdamaikan lagi dengan Allah. Hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Bahkan bukan hanya dipulihkan, kita akan menjadi anak-anak Allah, menjadi Bapa kita. Amin. Seperti anak-anak dalam dunianya pasti dekat dengan bapaknya. Perlu apa, minta kepada bapaknya. Demikian juga Bapak. Anak itu dalam kesulitan, pasti bapaknya akan bertindak, akan turun tangan. Demikian juga kalau kita dalam kesulitan, dalam kebutuhan, minta pada Bapa di surga, pasti Dia akan mendengar. Karena kita sudah dipulihkan hubungan kita sejak kematian Tuhan Yesus, ya. Waktu itu tirai baik Allah, waktu Tuhan Yesus mati salib, ya. Klik. Ya, waktu Tuhan Yesus disalib, di situ tirai baik suci kita belah dari atas sampai ke bawah. Ya. Tirai baik suci ini yang membatasi antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Ruangan maha kudus itu adalah tempat atau perjanjian, di situ tempat hadirat Tuhan.
Tuhan bertahta. Dan saat kematian Yesus, kira itu terbelah dari dua. Apa artinya? Artinya sudah bebas masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Seperti pujian, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Luar biasa. Lewat kematian Tuhan Yesus, sebetulnya kita adalah orang yang berdosa, yang tidak layak menghadap hadirat Allah. Tapi lewat kematian Tuhan Yesus kita dilayakkan. Kita bisa menghadap hadirat Allah. Karena Dia menjadi Bapa kita menjadi anak-anaknya. Bapak saudara, waktu jangan ragu-ragu, jangan minder. Oh, pendeta saya ini tidak layak, saya ini banyak dosa. Ya cepat minta ampun, bertobat. Jangan minder. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa, maka kita bisa datang ke hadirat Bapa di surga. Ibrani 4:16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu itu. Berapa banyak saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, datang pada Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita. Jangan ragu-ragu, jangan minder, jangan tidak percaya. Dia Bapa yang mengasihi kita, bukan Bapa yang kejam, bukan Bapa yang sadis. Ya. Memang kadang-kadang kalau kita salah ya diajar oleh Tuhan, tapi Dia mengasihi kita. Amin, Bapak Saudara. Dia rindu memberikan segalanya dalam kehidupan. Kerajaan surga itu diberikan menjadi warisan kita. Luar biasa. Lalu yang keempat, kasih karunia Allah itu. Klik. Kasih karunia Allah itu. Kematian Yesus mendatangkan kasih karunia keuntungan yang besar bagi kita. Yang terakhir, yaitu kita beroleh jaminan untuk segala kebutuhan hidup kita. Roma 8:32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Luar biasa, Bapak. Kalau Yesus sendiri itu dikorbankan bagi kita, diserahkan bagi kita, apalagi segala kebutuhan kita, Bapak. Pasti Tuhan juga sediakan dalam kehidupan kita. Filipi 4:19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi kematian Tuhan Yesus ini mendatangkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita beroleh pengampunan, kita terbebas dari kutuk dan hukuman kekal, kita diperdamaikan dengan Allah, dan kita beroleh jaminan untuk segala kebutuhan hidup kita. Ya, kalau saya saksikan, ya pernikahan kami sudah 30 tahun, ya, 18 tahun kami bekerja sekuler dunia, tapi sambil melayani Tuhan. Tuhan selalu mencukupi dalam kebutuhan kami. Kemudian 12 tahun melayani di Semeringin, mengandalkan berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan selalu mencukupi, hingga kami tidak pernah kekurangan. Luar biasa. Dan saya percaya juga setiap Bapak Ibu Saudara ada yang sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus memelihara Bapak Ibu Saudara. Ada yang belum mengalami, ya saudara percaya kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia tidak pernah menolak kedatangan kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, memberikan sentosa, memberikan pertolongan bagimu. Luar biasa. Apapun Bapak Saudara yang hadapi hari-hari ini, ya, mungkin saat pandemi banyak kesulitan datang pada Tuhan. Pasti ada pertolongan, ada mujizat, ada perlindungan Tuhan, ada jawaban atas segala doa-doa kita. Ya.
Lalu kita melihat yang dalam Titus 2 ayat 11-12, apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima kasih karunia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya bacakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Yang pertama, kita harus meninggalkan kefasikan. Kefasikan ini adalah hidup orang yang memberontak, yang tidak taat kepada Allah. Itu harus kita tinggalkan. Mulai sekarang biar kita hidup taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kemudian kita harus meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, keinginan kedagingan, hawa nafsu itu harus kita tinggalkan. Itu hidup yang lama, hidup dalam dosa yang sia-sia, jangan kita lakukan lagi. Lalu dikatakan supaya kita hidup bijaksana. Apa artinya hidup bijaksana? Kita harus memakai waktu yang singkat ini, waktu yang semakin sedikit ini dengan sebaik-baiknya, untuk kita mengejar perkara yang kekal, bukan hanya perkara dunia ini. Dan selain dikatakan adil, adil artinya hidup benar dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi umat pilihannya, jadi kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Ibrani 10 ayat 25, saya bacakan firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita menerima kasih yang begitu besar, dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Tidak ada yang dituntut oleh Tuhan. Dengan apa kita bisa membalas? Dengan segenap hidup kita, untuk setia beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita boleh memuliakan Tuhan, terutama pada hari-hari yang semakin singkat menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kita melihat banyak tanda-tanda akhir zaman, banyak kesulitan terjadi, teroris masih merajalela, banyak kejahatan dalam dunia ini, banyak musibah, banyak bencana. Ya, baru saja kebakaran di kilang minyak. Bapak Saudara, ini tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Kalau itu kita makin setia beribadah pada Tuhan, menyembah pada Tuhan, baik di gereja maupun di rumah, dapat sekutu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, yang kita tidak menyia-nyiakan korban Kristus yang sangat berharga, yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi umat pilihannya yang selalu menyenangkan hatinya, memuliakan Dia dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Kita tidak dapat membalasnya. Kasih Tuhan yang begitu besar itu, dengan mempersembahkan hidup kita untuk selalu menyenangkan hati Dia, untuk selalu memuliakan Dia, untuk setia beribadah kepada Dia. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan